Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek akhir kami untuk mata kuliah web programming. Kami membuat proyek yang berjudul perancangan website jual beli ikan cupang dengan framework Laravel. Nama saya Lisa Febrianti dengan NIM akhir 149. Nama saya Mahdia Febrina Zahra dengan NIM akhir 152. Nama saya Olga Sylvia dengan NIM akhir 158. Kami memilih proyek ini karena melihat adanya kebutuhan yang signifikan di kalangan para pembudidaya dan cinta ikan cupang di Indonesia. Nah, banyak dari mereka yang kesulitan dalam memasarkan dan menjual ikan cupang mereka secara luas. Nah, dengan Cupang Shop ini kami ingin memberikan solusi yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih besar dan mempercepat proses transaksi. Kami mengembangkan platform ini menggunakan framework CSS dan Laravel. Nah, CSS ini dipilih karena kemampuannya dalam membantu kami membuat desain yang responsif dan user-friendly. Nah, sedangkan kalau untuk Laravel, kami pilih karena stabilitas dan fleksibilitasnya dalam menangani operasi basis data dan integrasi antara front-end dan back-end. Nah, dari kedua framework ini diharapkan bisa memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan membantu para penjual ikan cupang dalam menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien. Kemudian akan dijelaskan oleh Olga. Oke, berikutnya di sini kita akan mulai menjalankan XMPP. Pertama kita membuka aplikasi XMPP, lalu di modul Apache dan MySQL itu kita mulai start. Lalu di MySQL-nya kita klik admin. Dan di sini terdapat database Cupang Shop dan beberapa tabelnya. Kemudian ini merupakan dari rancangan basis data. Jadi untuk Cupang Shop sendiri memiliki 6 tabel utama yaitu cupang, kategori, pembelian, review, transaksi, dan juga user. Basis data ini dirancang untuk mengelola informasi terkait dengan ikan cupang, transaksi penjualan, ulasan dari pembeli, dan juga manajemen pengguna. Di dalam tabel cupang sendiri menyimpan informasi tentang ikan cupang yang dijual, termasuk ID sebagai primary key-nya dan juga ID kategori sebagai foreign key ke tabel kategori nama, gambar, ukuran, harga, create ad, dan update ad. Nah, berikutnya adalah tabel kategori menyimpan informasi tentang kategori ikan cupang dengan kolom ID sebagai primary key dan juga nama kategori. Berikutnya adalah tabel pembelian, di mana ini mencatat setiap pembelian yang dilakukan oleh pengguna, ID-nya ini sebagai primary key dan juga ID usernya sebagai foreign key ke tabel users dan ID cupang sebagai foreign key ke tabel cupang. Berikutnya adalah tabel review. Ini berfungsi untuk menyimpan ulasan dari pembeli terkait ikan cupang yang dibeli dengan ID sebagai primary key dan juga ID pembelian sebagai foreign key ke tabel pembelian. Berikutnya adalah tabel transaksi, di mana ini merupakan tempat untuk mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan pembelian dengan ID sebagai primary key dan juga ID pembelian sebagai foreign key ke tabel pembelian, serta bukti transaksi dan total harga. Nah, berikutnya adalah tabel users, di mana ini menyimpan informasi pengguna yang terdaftar di situs website kami, termasuk ada ID sebagai primary key-nya dan juga nama, email, password, email verified add and remember token, create add, dan update add juga termasuk bagian di dalam tabel users. Berikutnya adalah flowchart atau diagram alir dari website yang telah kami buat. Nah, di sini ada user, di mana user ini merupakan tahap pertama dalam diagram ini, di mana user ini ada pembeli dan juga admin yang berinteraksi dengan situs Cupang Shop melalui antarmuka pengguna dengan menekankan tautan URL yang ada pada website Cupang Shop. Nah, ketika pengguna menekankan sebuah tautan atau link tersebut, itu akan mengirimkan permintaan form yang dimana permintaan tersebut dikirimkan ke server. Nah, root ini berfungsi untuk menangkap tautan yang dimasukkan atau dinavigasi oleh pengguna. Routes adalah peta yang mengarahkan permintaan pengguna ke controller
yang tepat. Nah, di dalam Laravel sendiri, eh, rute ini didefinisikan dengan file routes atau web.php. Rute ini menentukan metode HTTP atau get, post, put, and delete yang digunakan untuk mengambil tindakan selanjutnya ke controller. Nah, controller itu sendiri merupakan bagian dari aplikasi yang menangani logika permintaan. Jadi, controller ini menangkap fungsi dan parameter dari root, kemudian menerima permintaan dari root, dan mengambil, mengubah, atau menghapus data. Nah, memproses data jika data ini telah diinput oleh user. Lalu menentukan view atau model yang harus diakses. Nah, berikutnya adalah model. Nah, model ini tadi representasi dari data situs yang berinteraksi dengan basis data. Nah, ini untuk melakukan operasi CRUD atau create, read, update, and delete. Nah, model ini bertanggung jawab untuk mengambil data dari basis data dan mengembalikannya ke controller, serta menyimpan data baru ke basis data. Nah, berikutnya ada eh, proses database, yang tadi create, read, and update, and delete itu, untuk menambah, menghapus, membaca, dan mengupdate data. Setelah dilakukan pemrosesan itu, view menerima data dari controller dan menampilkannya dalam format yang dapat dibaca oleh pengguna. Nah, untuk website ini kita menggunakan bentuk HTML. Nah, dalam Laravel sendiri, view ini dikelola oleh Blade Template Engine, di mana pembuatan halaman situs yang dinamis dan interaktif. Nah, berikutnya kita akan melihat kode dari website yang telah kami buat. Nah, di dalam folder Cupang Shop ini yang ada di dalam Visual Studio Code, terdapat berbagai macam jenis file. Nah, yang pertama adalah controllers. Nah, di dalam controller sendiri ini juga terdapat subfolder bernama out yang berisi beberapa file controller yang bertugas untuk mengelola proses autentikasi dan manajemen pengguna file. Nah, di sini terdapat beberapa template dari Laravel itu sendiri dan juga file authenticate session controller untuk ini mengelola sesi pengguna yang sudah terautentikasi, register user controller untuk pendaftaran pengguna baru. Selain itu juga ada file controller lain seperti controller.php. Nah, itu berfungsi sebagai superclass untuk controller lainnya. Nah, cupang controller.php ini mengelola fungsi terkait entitas cupang. Nah, file kategori controller ini mengurus kategori di dalam aplikasi. Sedangkan pembelian controller ini sebagai proses pembelian atau transaksi yang dilakukan oleh user tadi. Untuk profile controller sendiri itu untuk mengelola profil pengguna. Nah, dan review controller.php ini bertugas untuk mengelola ulasan yang diberikan oleh pengguna atau input yang telah dimasukkan oleh pengguna. Eh, Berikut ini merupakan struktur folder proyek PHP dalam editor code di Visual Studio Code dengan fokus folder models. Nah, di dalam folder model sendiri terdapat beberapa file yaitu cupang.php, kategori.php, pembelian.php, review.php, transaksi.php, dan juga user.php. Nah, model ini berfungsi sebagai representasi dari tabel-tabel pada basis data dan berinteraksi dengan basis data untuk melakukan operasi seperti penyimpanan, pembaruan, dan pengembalian data. Nah, dengan adanya model ini, situs aplikasi dapat memisahkan logika bisnis dan akses data dari logika presentasi. Nah, untuk cupang kategori pembelian, review, transaksi, dan user sendiri sama dengan penjelasan di atas. Oke, pada berikutnya adalah struktur folder dari views. Jadi, views sendiri ini memiliki berbagai subfolder dan file yang mengatur tampilan dari halaman web. Nah, subfolder ini di subfolder pembelian ini mencakup file tampilan seperti click.blade.php, index.blade.php, post.blade.php, dan juga user index.blade.php untuk mengelola proses pembelian. Nah, file seperti admin.edit.blade.php dan juga edit.blade.php
Ini digunakan untuk mengelola profil pengguna, untuk mengedit atau menambahkan profil dari pengguna. Selain itu juga di folder review ada file seperti create.blade.php, index.blade.php, show.blade.php yang digunakan untuk mengelola ulasan. Jadi selain dari yang disebutkan tadi, terdapat beberapa template yang memang sudah dari Laravel itu sendiri. Oke, berikutnya adalah file dari Roads. Nah, Roads sendiri ini berfungsi untuk mengatur rute-rute dari website. Nah, di sini terdapat 3 file yaitu out.php, console.php, dan juga web.php. Nah, folder out ini sendiri berisi file rute seperti login.blade.php, register.blade.php, dan juga ada subfolder cupang yang mencakup file rute seperti about, dashboard, edit, dan juga index, di mana ini merupakan PHP untuk mengelola berbagai aspek entitas dari cupang. Nah, di folder landing sendiri ada file rute seperti about.blade.php, beranda.blade.php, cupang.blade.php, dan juga landing.blade.php. Dan review Blade.php untuk mengatur tampilan halaman landing. Nah, folder layout sendiri berisi template dasar untuk berbagai bagian dari aplikasi yang mirip dengan subfolder dalam Views. Nah, terakhir ini adalah folder pembelian untuk mengelola proses pembelian dengan file ada nih create.php, index.php, dan juga post dan user. Nah, file rute web PHP ini juga akan mengarahkan permintaan ke controller yang sesuai, kemudian memanggil file blade yang tadi disebutkan, lalu eh, dilakukan render tampilan kepada pengguna. Nah, rute untuk halaman login akan mengarahkan permintaan ke controller autentikasi yang memanggil login.blade.php, sedangkan rute untuk melihat daftar ikan cupang akan mengarahkan permintaan controller ke ikan cupang yang memanggil index.blade.php. Nah, berikutnya kita dapat langsung melakukan running dari kode yang telah kita buat. Kita bisa mengklik terminal, lalu merunningnya dengan mengetikkan php artisan serve, di mana ini akan memanggil server yang ada di dalam website kita. Berikutnya kita juga memasukkan npm rundev untuk merunning server tadi. Berikutnya kita akan mengklik link dari server website Cupang Shop yang akan mengarahkan ke website kami. Nah, di sini terdapat dashboard dari Cupang Shop sendiri. Terus ada home, order ikan cupang, dan about us. Lalu di sini ada tampilan dari ikan cupangnya. Lalu di bawahnya, nah ini ada informasi mengenai ikan cupang. Lalu di sini ada list dari ikan cupang. Lalu berikutnya adalah informasi tentang Cupang Shop atau About Us. Berikutnya ada bar untuk contact information. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Dia Febrina Zahra. Selanjutnya, sebelum dapat memesan ikan cupang sendiri, kita dapat login. Di sini login melalui akun yang sudah ada atau apabila belum memiliki akun, kita dapat register akun terlebih dahulu dengan mengisikan nama dan alamat email. Kemudian kita masukkan password. Setelah itu kita klik register. Di sini akan otomatis masuk ke tampilan home. Itu sebelum memesan produk, kita masuk ke menu profile dulu, yang dimana ini berisikan nama, alamat, sama email. Di sini kita juga bisa merubah password kita ke yang baru. Di sini saya akan masukkan alamat dulu sebelum memesan ikannya. Lalu klik search.
profile information akan otomatis tersimpan. Selanjutnya, untuk cara memesan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk order ikan cupang, klik bar yang ada di atas, order ikan cupang. Nah, nanti akan keluar list of ikan cupangnya. Ini list-list ikan yang akan dibeli. Tinggal dipilih salah satu ikan cupang yang akan dibeli. Nah, setelah diklik, ini ada details alamat yang tadi udah dimasukkan, terus ada kategori ikan cupang sama deskripsi ikan cupangnya. Klik order untuk melanjutkan ke payment details. Nah, di sini ada payment details-nya. Ada scan barcode juga. Ini barcode-nya bisa di-scan di e-wallet atau bank yang kalian punya. Setelah di-scan, akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal dimasukkan nominal yang ada di total payment. Lalu masukkan PIN untuk verifikasi pembayaran. Nah, pembayaran diproses dan sudah berhasil dengan tampilan seperti ini. Lalu tinggal klik confirm aja kalau udah berhasil. Akan muncul pop-up sukses. Nah, terus pergi ke menu, terus payment history untuk melihat riwayat transaksi kalian. Nah, di sini bisa dilihat status, total payment, produk, sama bisa juga untuk di-review produknya. Nah, ini akan terlihat your feedback atau feedback dari kalian sama reviewnya juga. Selanjutnya untuk admin akan dijelaskan oleh Mahdiah. Nah, selanjutnya, untuk masuk ke dashboard admin, kita akan login sebagai admin dulu. Di sini seperti biasa kita masuk dan kita masukkan akun adminnya. Kemudian akan langsung muncul ke dashboard admin. Di sini kita bisa add produk, di mana kita menambahkan produk kita sendiri yaitu ikan cupang. Kita pilih kategorinya sesuai dengan ikan cupang. Setelah masukkan nama ikannya sendiri, kita akan masukkan image. Kemudian masukkan ukuran dan juga product description. Kemudian masukkan harganya yang berupa integer. Kemudian langsung save. Produk akan successfully tertambahkan. Di sini kita juga bisa mengedit data yang sudah kita tambah. Misalnya kita ingin mengedit harganya menjadi 100.000. Maka data akan otomatis terubah. Kemudian kita juga bisa menghapus datanya, menghapus produk, tinggal pencet klik ini, maka produk akan otomatis dihapus. Kita juga bisa melihat riwayat pemesanan. Di sini sudah banyak yang beli, alhamdulillah. Kita juga bisa menghapus riwayat pemesanan ini kalau misalnya memang sudah tidak dibutuhkan. Data akan otomatis terhapus. Selain itu, kita juga bisa melihat review dari pengguna sendiri. Pada bagian profile, sama seperti profile pada pengguna lainnya, di mana kita bisa nambahkan nama, address, email, dan update dashboard. Setelah tidak dibutuhkan lagi, kita bisa langsung log out dan kembali ke tampilan menu sebelumnya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Dengan adanya Cupang Shop, kami berharap bisa membantu para pembudidaya dan pecinta ikan cupang di Indonesia untuk memasarkan produk mereka dengan lebih baik dan menjangkau konsumen secara luas. Demikian demonstrasi dari proyek kami.
Semoga platform ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi komunitas ikan cupang di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.